Teman, kami tinggal di salah satu pusat pembuatan garam tradisional terbesar di Pulau Bali. Ya, disinilah garam Palungan berasal. Tepatnya berada di desa Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali. Di pantai Kayu Dui ini terdapat lebih dari 20 petani garam beraktivitas dari pagi sampai sore hari. Yang menarik, proses pembuatannya dilakukan dengan cara tradisional. Kakekku salah satu di antaranya. Ayo, Mu, semangat! Jika diperhatikan, cara pembuatan garam Tejakula memang sedikit lebih rumit, teman. Berbeda dengan di tempat lain. Di sini, proses diawali dari nguayahin, yaitu menyiapkan media berupa tanah yang sudah dibasahi dengan air laut. Tanah kaya mineral ini kemudian diratakan pada pajegan atau area penjemuran tanah. Setelah dibiarkan selama kurang lebih 1 hari, akan terdapat retakan pada tanah. Selanjutnya, petani garam menggemburkannya menggunakan mongkrak. Ayo, semangatmu! Tanah kaya mineral ini selanjutnya dimasukkan ke atas tinjung. Alat yang terbuat dari bambu ini berfungsi sebagai tempat penyaringan. Uniknya, kegiatan pengisian tinjung selalu dilakukan pada siang hari. Kakekku bilang terik matahari akan meningkatkan kandungan garam dan mineral pada media tanah. Wah, sudah hampir penuh nih. Supaya makin padat, tanah harus diinjak seperti ini. Saat tanah semakin padat, maka akan semakin kecil rongga resapan. Sehingga kualitas air garam yang dihasilkan akan semakin bagus. Jangan lupa untuk merapikan bagian pinggirnya ya, sampai berbentuk seperti mangkuk. Nah, sekarang tinjung sudah siap diisi dengan air laut. Ayo, semangat Bu! Yap, kami akan mengisi tinjung dengan air laut, yaitu dengan mengangkutnya menggunakan sene. Itulah teman, semacam ember tradisional yang terbuat dari daun lontar. Bagus kan? Sayangnya, sene mudah sekali bocor. Itu sebabnya sekarang banyak petani garam yang mengganti bahan sene dengan seng. Teman, satu buah tinjung dapat menampung sampai 1000 liter air. Itu artinya kami masih harus bekerja keras. Semangat! Tinjung yang sudah penuh akan dibiarkan semalaman. Esok paginya, air tuah atau air yang mengandung garam akan merebes ke bawah dan tertampung dalam gerombong. Nah, air tuah inilah yang nantinya akan menghasilkan garam. Sekarang giliran Bayu dan Supar yang bertugas membantu Bibi dan Kakak menuangkan air tuah ke palungan. Palungan serupa dengan alat penjemuran yang terbuat dari batang pohon kelapa. Jika cuaca cerah, dalam waktu kurang dari 2 hari, air garam akan berubah menjadi kristal garam yang siap dipanen. Selain prosesnya yang masih tradisional, garam Tejakula juga terkenal dengan kualitasnya yang mendunia. Tak hanya bersih, rasa asin pada garam juga tidak pahit, sehingga tidak merusak rasa pada masakan. Salah satu rahasianya adalah karena palungan. Pori-pori halus pada batang kelapa terbukti dapat menyaring air. Tak heran kalau pada bagian bawah palungan sering terdapat tetesan air garam yang mengkristal seperti ini. Tiap palungan adalah salah satu rahasia kualitas garam Tejakula menjadi sangat istimewa. Tikus nakal, mari sini, kutangkap kamu. Siapa yang tidak tahu permainan kucing dan tikus? Wah, bahaya nih. Ini kan permainan paling terkenal. Soalnya asik dimainkan beramai-ramai seperti ini nih. Semua bisa ikut, dari perempuan sampai laki-laki selalu senang memainkannya.
Caranya mudah. Ada yang bertugas sebagai tikus yang lincah. Ada juga yang bertugas menjadi kucing penjaga. Dan tentu saja pagar penjaga yang sering dimanfaatkan oleh tikus untuk berlindung. Awas, awas, tolong beri aku jalan. Tikus tak bisa dibiarkan tinggal lama di sekitar kita. Untuk kali ini, tak akan kubiarkan lagi dia lepas. Selamat datang di Pegeringsingan, teman. Tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Menurut sejarah yang diceritakan orang tuaku, kami adalah keturunan Bali Aga atau masyarakat Bali asli yang pertama datang ke Pulau Dewata. Sampai saat ini, kami masih melestarikan budaya-budaya lama berdasarkan warisan leluhur. Seperti yang sedang berlangsung pagi ini. Iya, para tetua baik lelaki maupun perempuan yang sudah menikah akan melaksanakan tradisi Usabasada selama 3 hari berturut-turut. Tentu saja akan sangat banyak sajian berkat dan makanan yang harus dipersiapkan nih. Ayo teman-teman. Swastiastu. Nunas tulung Durusang dungun tulungin niki desane Durusang. Nggih. Di desaku masih kental sekali hidup secara bergotong royong. Uniknya, dalam urusan masak-memasak, justru prialah yang memiliki peranan penting. Setiap acara ada digelar, selalu ada makanan khas yang tidak boleh terlupakan. Rata-rata berbahan dasar daging merah. Untuk bumbu semuanya sama. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan kencur. Semua ditumbuk menjadi satu sebagai bumbu dasarnya. Parutan kelapa menjadi bahan dasar yang juga digunakan saat membuat sate lilit. Daging kemudian dicampur dengan bumbu dan kelapa di dalam wadah yang besar. Jangan lupa, siapkan tusuk bambu untuk dijadikan penopangnya. Tuh, tinggal dikepal-kepal seperti ini untuk dipadatkan. Dan siap untuk dipanggang. Ada juga daging yang dimasukkan ke dalam usus, lalu dipanggang. Semua yang kami buat ini nantinya akan dibagikan ke seluruh warga kampung. Walaupun kami ikhlas membantu tanpa pamrih apapun, tapi kalau dapat makanan yang enak, ya kami tidak akan menolak. Hehehe. Makan bersama di satu balai bersama para tetua sangat jarang terjadi. Rasanya jadi semakin nikmat karena kita membuat dan memakannya bersama-sama. Mantap! Asik, Bapak mengajak kami masuk ke hutan hari ini. Kami senang sekali. Setiap kali Bapak mengajak kami masuk ke dalam hutan, selalu saja ada hal baru yang bisa kita pelajari bersama. Duh, repot juga nih. Harus hati-hati mencari pijakan. Teman tahu tidak, aku sedang memanjat pohon apa nih? Tinggi, keras, dan berduri di bagian kulitnya. Rama, Naka, Yudi, siap-siap tarik ya. 1, 2, 3, tarik. Iya, kami sedang mengambil ranting dari batang pohon secang ini. Biar lebih aman, harus bersihkan dulu durinya nih. Tanaman secang masuk ke dalam jenis pohon polong-polongan yang banyak tumbuh di Pulau Jawa dan sekitarnya. Sari kayunya yang berwarna kemerahan inilah yang banyak dicari orang. Itu karena
Warna kemerahan pada kayu ini banyak sekali manfaatnya. Biasa digunakan sebagai pewarna alami tekstil sampai dengan pewarna makanan. Kalau saudaraku di Jakarta, biasa membuat minuman khas bir peletok dengan campuran sari secang. Selain untuk mendapatkan warna manis kemerahan, juga untuk khasiatnya yang bagus untuk tubuh kita. Tenang, birnya tidak memabukkan, malah bisa bikin sehat badan. Eits, tunggu. Ini dia nih alasan kami mengajak teman-teman semua untuk mencarinya. Sabar ya, kita rapihkan dan bawa pulang dulu ke rumah. Hihihi. Jangan pikir kami sedang membuat patung, teman. Hehehe. Memang begini caranya untuk bisa menikmati khasiat dari tumbuhan herba secang. Pertama-tama, kita harus menguliti bagian terluarnya terlebih dahulu nih. Itu karena hanya bagian batangnya kemerahan saja yang biasa kami gunakan. Tapi, hanya serutan kayu secang saja yang baik untuk digunakan. Mengeringkannya dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada serat yang basah. Cukup jemur 1-3 hari saja, sudah cukup kok. Nih, kalau sudah kering sempurna, warnanya akan semakin merah seperti ini. Biasanya Bapak membuat minuman sari secang dengan merebus serutan kayu kering ke dalam air yang sedang dididihkan. Teman, warna merah pada secang disebabkan oleh kandungan Brazilian pada tanaman itu sendiri. Tidak berbahaya kok, justru kandungannya yang dipercaya bisa menangkal radikal bebas, mencegah bakteri serta melindungi fungsi hati di dalam tubuh kita. Rutin minum si merah ini juga bisa mengobati penyakit diare, mata lelah, dan radang pencernaan. Badan jadi terasa santai dan segar kembali deh. Terima kasih ya Pak, sudah ajari kami untuk memahami fungsi alam di sekitar kita. Ayo, dorong turun. Dodya, Widih, Epri, Agus, kita dorong kuat-kuat ya. Saatnya kapal merapat dan bongkar muat nih. Teman, beginilah ramainya kampungku di pagi hari. Puluhan kapal yang sudah melaut sejak malam akan kembali merapat dengan membawa serta hasil tangkapannya. Wah, hasil tangkapan paman banyak juga ya. Ikannya juga beragam, tapi yang paling banyak sih ikan tongkol. Karena para nelayan mencari ikan cukup jauh sampai ke tengah laut. Teman, ada yang seru nih di desa kami. Kalau musim buah datang, aku dan teman-temanku pasti berebut mencari buah-buahan segar. Pohon mangga yang aku panjat ini lagi banyak buahnya. Eits, tenang. Pohon ini punya bibiku. Aku sudah izin kok sebelumnya. Jadi, aman untuk diambil. Kalau nanti makan mangga terus terasa sakit perut, bukan karena mencuri ya. Tapi, karena mangganya pasti masih muda dan masam. Hehehe. Enaknya dibuat apa yuk kalau ada buah mangga muda seperti ini? Ayo Dodya, tangkap ya, jangan sampai jatuh. Beda asam mangga, beda juga asam nanas. Walau sama-sama sedang musim berbuah, tapi kandungan gizinya juga beda. Kalau masih muda gini, baru ngebayangin asamnya saja sudah ngilu di pipi. Tapi biar asam, nanas juga bermanfaat loh. Di dalam nanas terkandung enzim bromelain dan fiber
yang memiliki sifat menenangkan dan menghilangkan gas berlebihan pada perut. Asal dimakannya jangan berlebihan ya. Hehehe. Yang jaringan nanas. Lulak. Dan aku punya ini yuk. Teman, kalau mau makan makanan alami, mampir saja ke desaku. Buah langsung diambil dari kebun, sedangkan ikan langsung dari laut. Masih segar dan bebas pengawet. Hehehe. Kerja ngalih po tuh yang mau keluar tuh. Itu dan lo. Nah, jadi kupas nepo mau kupas nanas. Asik, aku tahu. Kakak akan mengajari kami cara membuat rujak buah pindang. Iya, rujak buah yang kaya vitamin C menjadi lebih sedap kalau ditambah dengan kuah pindang yang gurih. Tunggu. Buahnya dikupas dulu. Terutama bagian mata nanasnya nih. Biar tidak gatal saat dimakan. Kan jadi lebih bisa konsentrasi makannya nanti. Hehehe. Potong tipis-tipis biar jadi banyak nantinya. Kalau sudah, buat bumbunya dulu ya. Ada cabai, garam, gula aren, dan juga terasi. Ulek-ulek sampai halus ya. Kemudian tuang kuah pindangnya. Cairkan bumbu gulanya. Lalu siram ke atas buah-buahan yang tadi sudah dipotong. Sudah pasti enak deh. Bin. Di Bali, pada umumnya rujak kuah pindang sangat digemari untuk dimakan siang hari. Panasnya matahari akan langsung terlupakan dengan sensasi asam pedas segarnya rujak ini. Hehehe.